Oke, semua apa kabar? Mari kita bergoyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu akan mengkaji tentang epistemologi, aksiologi, dan ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengambil aspek tentang profesi seorang guru, UMKM, dan pengrajin. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri mulai dari saya, Lanang Fatahillah, dengan NIM E1B 024-10157 sebagai ketua. Saya Muhammad Walid Zaidan dengan NIM E1B 024-10132. Dan saya Nadia Handayani dengan NIM E1B024-10135. Dan saya Siska Apriani dengan NIM E1B024-10146. Oke, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 Filsafat Ilmu akan menanyakan tentang epistemologi, aksiologi, dan ontologi di kehidupan sehari-hari. Tetapi kita akan mencangkup tentang UMKM atau pedagang kaki lima. Sebelum itu, dengan kakak siapa? Ani. Pertanyaan pertama tentang epistemologi. Kak, saya ingin bertanya sedikit. Menurut kakak, apakah pengetahuan yang dimiliki oleh UMKM berasal dari pengalaman atau pendidikan formal? Tolong dijelaskan. Untuk berdagang ini berdasarkan pengalaman, karena dulu lagi kuliah juga memang jualan, sambil kuliah sambil jualan juga. Sekarang diterapin lagi. Kalau untuk pendidikan formal, saya nggak ada pendidikan formal untuk berjualan. Menurut kakak sendiri, mengapa penting bagi pelaku UMKM untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan lingkungan dalam setiap kegiatan di dalam bisnisnya? Menurut saya, kenapa penting untuk menjaga nilai kemanusiaan itu karena salah satu aspek atau faktor yang paling penting dalam berjualan. Misalnya nih, saya kan jualan es teh nih. Kalau misalnya saya terlalu matok harga yang terlalu tinggi dengan es teh saya, dengan jualan saya tuh kayaknya nggak manusiawi gitu, maksudnya nggak rasional. Kalau misalnya harga terlalu tinggi, sedangkan yang saya jual cuman es teh biasa 1 gelas cup gitu, jadi nggak rasional gitu. Nah, untuk ramah lingkungan ya, untuk lingkungannya, jadi untuk lingkungannya itu kita ngelihat bisa cepet diterima, bisa cepet digapai sama, misalnya kalau misalnya ada orang lewat terus haus, jadi bisa mampir. Jadi maksudnya tuh nggak sulit untuk didapat di daerah atau di lingkungan setempat gitu. Ya, lokasinya strategis gitu, jadi bisa diterima sama bisa dijangkau dengan cepat oleh masyarakat gitu. Ya, dan harganya juga kita nggak matok yang terlalu tinggi gitu. Ya masih bisa jangkau mahasiswa, mungkin anak sekolah masih bisa dijangkau gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, menurut kakaknya apakah tujuan utama UMKM hanya untuk mencari keuntungan atau ada makna keberadaan lain di baliknya? Salah satu faktornya memang untuk mencari keuntungan, tapi keuntungan yang kita
kita cari itu nggak yang tinggi-tinggi sekali. Nah, untuk maknanya sendiri saya jualan itu untuk mengasah kembali pengalaman yang sudah lama vakum saya nggak asah itu. Jadi pengalaman saya dulu jualan tuh waktu mahasiswa sekitar 2000 berapa ya, 2013 2014, jadi sekitar 10 tahun yang lalu, jadi baru coba kembali diasah lagi gitu. Baik, kita ke pertanyaan terakhir ya. Apa menurut kakak keterkaitan di antara ketiga jawaban kakak yang tadi tapi mencangkup aspek tentang epistemologi, aksiologi, dan ontologi? Jadi keterkaitan yang tadi adik-adik maksud itu sangat, maksudnya pertanyaannya itu apa keterkaitannya itu dalam usaha UMKM ini sangat terkait, dalam arti misalnya tadi mulai dari lokasi yang strategis, kemudian tingkat kemanusiaan yang tidak menawarkan harga terlalu tinggi sesuai dengan produk itu sangat terkait dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya dalam perjalanan berdagang ini. Kemudian dari pengalaman sebelumnya itu sangat membantu gitu. Jadi untuk aspek-aspek yang tadi ada sebutkan itu sangat membantu dan sangat dibutuhkan dalam perjalanan bisnis kecil saya gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, itu sajalah yang kita bisa paparkan dan tanyakan dari kelompok 3 mengenai epistemologi, aksiologi, dan ontologi dari aspek UMKM atau pedagang kaki lima. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini dengan mata kuliah filsafat ilmu membahas tentang epistemologi, aksiologi, dan ontologi, tapi dalam ruang lingkup guru. Langsung saja dengan Bapak siapa? Pak Rustam. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Bapak. Bagaimana Bapak memperoleh pengetahuan tentang metode mengajar yang efektif? Jadi ada beberapa cara guru untuk memperoleh pengetahuan tentang metode yang efektif, antara lain: 1. Guru dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman mengajar. Mereka mencoba berbagai metode dan melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan guru sangat perlu digalakkan, baik di sekolah maupun di tingkat kantor-kantor dinas. Nah, seperti misalnya ada workshop tentang guru, tentang pembelajaran. Nah, yang ketiga, pelatihan guru dapat memperoleh pengetahuan melalui penelitian. Nah, jadi ada juga di sekolah namanya ada istilahnya PTK. Ya, jadi penelitian tindakan kelas. Nah, jadi di sana sebagai populasinya ya siswa, misalnya tiap kelas itu diteliti bagaimana tentang perilaku siswa yang ada di dalam kelas. Yang keempat, kolaborasi. Jadi guru juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga menciptakan pengajaran yang nyaman, efektif, dan efisien. Yang kelima, refleksi. Guru dapat memperoleh pengetahuan melalui refleksi tentang praktik mengajar mereka sendiri. Mereka dapat menganalisa apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil, membuat perubahan dan untuk meningkat kualitas pembelajaran. Jadi bisa dia praktik di luar kelas juga, tentang mengamati misalnya jurusan-jurusan, ada kan di sana ada biologi, ada apa, di sana bisa membuat analisa ya proyek. Nah, seperti contohnya kalau kita ada namanya ekoprint. Nah, ekoprint itu membuat warna-warna pakai daun apa itu bentuk kain alami. Nah, itu. Apa makna
profesi guru memiliki makna yang sangat penting di dalam konteks tanggung jawab, baik secara moral maupun material di sekolah. Tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa dan sikap siswa. Yang pertama, biasanya sebelum kita masuk kelas, di sana ada pembelajaran 15 menit namanya untuk membentuk perilaku, karakter, itu namanya literasi. Literasi itu dia biasa digalakkan oleh guru sebelum masuk kelas. Kedua, pembimbing. Guru harus membimbing kemampuan akademik, sosial, dan emosional mereka. Nah, ini bekerja sama guru BP. Yang ketiga, pengembangan karakter. Guru harus membantu siswa mengembangkan karakter yang kuat, termasuk nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati itu juga dikembangkan di sekolah. Apa tantangan dalam menerapkan ketiga unsur ini, yaitu unsur epistemologi, aksiologi, dan ontologi? Dan bagaimana Bapak memaknai ketiga unsur ini di dunia pendidikan? Jadi bagi saya sebagai seorang guru adalah tantangan dalam menerapkan tiga unsur ini: profesionalisme, tanggung jawab moral dan sosial, dan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan sangatlah kompleks. Berikut beberapa tantangan yang mungkin dihadapi di sekolah. Seperti 1, profesionalisme, kurangnya pelatihan dan pengembangan profesi bagi guru, kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai, tekanan untuk mencapai hasil akademis yang tinggi. Nah, ini banyak kasus sebenarnya kalau di sekolah saya, karena mungkin di pinggiran banyak sekali kasus tentang anak, kemungkinan tentang contohnya seperti broken home, banyak bapaknya seperti pelaut, jadi kurang begitu bertanggung jawab terhadap anak. Nah, pengaruh negatif dari media sosial dan lingkungan sekitar. Nah, dari media sosial sekarang sudah ada aturan memang dari pemerintah kota, sudah ada perpunya. Jadi siswa tidak boleh membawa HP. Nah, itu dari media sosial. Terus ilmu pengetahuan, kurang akses dan ke teknologi dan informasi yang mutakhir. Anak-anak juga masih kurang untuk mengoperasikan HP, masih kurang begitu mahir. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari saya, Pak. Siap. Apa tingkat ilmu pengetahuan bagi Bapak? Apakah sekedar kumpulan fakta atau juga sarana untuk memanusiakan manusia? Bagi saya, hakikat ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar kumpulan fakta, tetapi juga sarana untuk memanusiakan manusia. Kenapa? Karena dari ilmu itu kita bisa terapkan kepada siswa untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Penutup. Mungkin sekian, itu saja yang bisa kami tanyakan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan kita kelompok 3 Filsafat Ilmu akan mewawancarai pengrajin, yaitu pengrajin bambu. Dengan Bapak siapa? Dengan Mas Mamat aja. Oke, Mas Mamat. Langsung saja ke pertanyaan pertama, epistemologi ya. Oke. Pertanyaan pertama saya sendiri di sini, yaitu
dari mana sumber utama pengetahuan pengrajinan bambu ini? Apakah dari pengalaman Bapak sendiri atau warisan budaya atau pendidikan formal? Kalau menurut warisan, emang ada sih warisan dari keluarga sampai sekarang. Dan juga seiring waktu kan belajar kita dari orang tua, jadinya kita diwariskan oleh orang tua, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya tentang aksiologi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hasil karya pengrajin bambu itu memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan dan budaya lokal bagi Mas ini? Kan kebanyakan dulu kan kebanyakan bambu itu ditebang sembarangan kan, karena merusak lingkungan atau apa kayak dulu kan. Nah, kita pelajari apakah bambu bisa membuat segalanya. Ternyata bisa. Mulai kita dari membuat beruga seperti ini, terus kursi, tangga dan lain-lain. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu ontologinya. Menurut Mas, bagaimana pengrajin memandang bambu itu sendiri sebagai bahan biasa atau sebagai simbol kehidupan dan tradisi? Menurut saya bambu itu bisa memberikan saya seperti mata pencaharian sehari-hari lah. Baik itu untuk melengkapi kebutuhan sehari dan kebutuhan orang tua. Oke, berarti saya perjelas di sini. Ontologinya adalah bambu ini, dari kerajinan bambu ini Mas dapat mencari mata pencarian atau uang dari sini, apa yang sudah diwariskan oleh orang tua Mas gitu ya. Benar. Apa yang sudah diturunkan langsung oleh orang tua Mas gitu. Oke, pertanyaan terakhir, last question, itu adalah apa pandangan Mas terhadap bambu ini dalam nilai filsafat ilmu ini tersendiri? Bambu ini seperti apa, bagaikan Mas memandang itu sebagai apa? Saya memandang bambu ini sebagai mata pencarian satu-satunya sih, yang paling pertama dulu. Oke. Karena bisa melengkapi semua kebutuhan saya dah jadinya. Oke. Gini, saya perjelas mungkin maksudnya Mas ini adalah di matanya Mas ini adalah bambu ini seperti Mas bilang tadi adalah mata pencarian Mas yang bisa dikelola lagi menjadi uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang diperlukan, kebutuhan rumah tangga mungkin, atau kebutuhan di masa yang akan datang, tetap di pengrajin ini gitu ya. Karena ini adalah warisan gitu. Ya, walaupun di kemajuan modern saat ini tetap Mas berpegang teguh pada kerajinan bambu ini, karena termasuk tidak ketinggalan zaman, karena masih ada yang membutuhkan, masih ada yang memerlukan kerajinan seperti bambu ini, entah itu tangga, entah itu pagar, entah itu meja, kursi, dan beruga ini. Benar, kayak gitu. Oke, mungkin itu sekian dari kelompok kami tentang bertanya tentang apa itu epistemologi, aksiologi, dan ontologinya dari ruang lingkup kerajinan bambu tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Kesimpulan dari video ini adalah 3 cara penerapan epistemologi, aksiologi, dan ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dari seorang guru manfaatnya dapat mendidik generasi muda jauh lebih baik untuk membangun bangsa dan negara. Yang kedua, dari aspek UMKM, kita dapat merasakan atau mencicipi berbagai macam keanekaragaman dari mulai jajanan, minuman, dan aneka makanan di setiap wilayah kami. Yang ketiga, dari aspek kerajinan yang kami sampaikan tadi atau wawancara tadi, dari pengrajin bambu. Yang pengrajin bambu ini semulanya dibuang atau bambu ini dibuang, dapat diolah kembali atau didaur ulang kembali untuk dijadikan kerajinan seperti beruga, terus tangga dan pagar. Dan juga manfaat dari kerajinan bambu ini adalah sebagai mata pencaharian mereka, supaya bisa menghasilkan uang atau penghasilan untuk kehidupannya. Membaca atau memperhatikan video ini adalah
Perhatikan teori yang kita berikan ini dengan baik, cermati dengan baik, simpulkan dengan baik. Karena kitalah generasi muda yang dapat memperoleh atau mengolah negara ini jauh lebih baik lagi dan bisa membangun negara ini jauh lebih baik lagi. Karena kitalah yang akan membentuk bangsa ini jauh lebih baik lagi ke depannya untuk cinta tanah air dan cinta negara. Kritik dan saran kalian kami terima dan terima kasih. Oke, sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.